God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock, forever all my days. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung,
berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas, atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangan, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami dalam lindungan-Mu. Melayakkan setiap kami Tuhan, layakkan kami Bapa, bermasuk dalam hadirat-Mu. Ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami Tuhan, kami mau terus bawa sebagai persembahan yang hidup, yang terkenal di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Kuduskan setiap kami Tuhan, layakkan setiap hidup kami untuk masuk membawa setiap hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih buat setiap nafas. Terima kasih kami boleh bernafas Tuhan pagi ini. Kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun, semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini juga Tuhan bersama dengan seluruh keluarga kami, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pagi ini kami mau bawa setiap yang terbaik. Apapun yang ada pada kami Tuhan dan sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, kami mau bawa terus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami, jiwa kami, nyanyian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus pagi ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap menyembah Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terus nikmati hadirat Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi menyembah. Thank you Jesus. Ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami. Sebagai tanda kami mengasihi-Mu, kami mau nyanyi. Terima kasih. Mari angkat pujian kita kepada Tuhan.
setiap kami. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan terus tinggikan Tuhan kita Yesus. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam lagi kami semua hanya layak, kami meninggikan Tuhan. Hanya Kau yang layak kami anugerahkan selama hidup kami. Kami bawa hidup kami bawa hati kami menjadi persembahan hidup hanya berkenan di hadapan-Mu Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu dahsyat. Terima kasih Bapa, anugerah kami melimpah. Kasih setia-Mu bagi setiap kami bercurah di sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami Yesus. Jadi bukti kami ada hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, Engkau meninggalkan setiap kami. Kami boleh bernafas, kami boleh hidup Tuhan sampai detik ini. Semua karena kebaikan-Mu. Bersama dengan keluarga kami bersyukur Tuhan pelihara setiap kami. Kami berterima kasih. Oh Jesus. Oleh sebab itu kami mau terus menyanyi itu. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi jemaat Haumi sambil bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Mari nyanyi lebih keras bagi Tuhan. Sekali lagi katakan,
ku tinggi. Ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau terus tinggikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sekali lagi dengan hati yang sungguh mengasihi Tuhan katakan, kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Lebih dalam kami menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi lebih sungguh tinggikan Tuhan. Percaya dan kami siap untuk memuji, menyembah, bersorak bagi nama Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya. Mari yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita? Coba lambaikan tangan kita. Wow, luar biasa, semua kita percaya ya. Coba lihat kiri kananmu. Berikan salam dan senyummu, katakan, Tuhan Yesus baik buat engkau dan saya. Amin. Sebab Tuhan kita baik. Selama-lamanya baik bagi kita semua. Yang percaya katakan haleluya. Mari kita berjoget bersama, tinggikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan kita ada di sini pagi ini. Saatnya kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat suara kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur, yeah. Dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi bersama agung namanya, puji biar tiup rasakan kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati, dengan hati yang sungguh katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dengan hati kita yang mengasihi Tuhan katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sorakan haleluya. Sekali lagi nyatakan saudara, masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian,
bersuka di hadiratnya, dan dibesarkan agung namanya. Puji Dia, haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Dalam segala keadaan kami mau nyatakan Engkau baik Tuhan. Selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi nyatakan Tuhan kita baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, for the Lord is good. Dan semua jemaat Haune nyatakan kepada Tuhan kita Yesus, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik. Dalam segala keadaan kami Tuhan yang kami lalui, kami mau terus berkata bahwa Engkau baik Tuhan. Thank you Jesus. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari bersama. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good. Oh, for the Lord is good, endures forever. Oh, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Sekali lagi katakan, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Oh, yang percaya Tuhan kita baik, sorakan haleluya. Haleluya. Kami mau terus nyatakan sorak-sorai kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dalamnya kasih Tuhan Yesus bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti kau Tuhan, yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, memuji kau selalu. Mari katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebar kasih setia Tuhan, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, 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 amin. Mari bersorak katakan, oh, 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 oh. Sekali lagi kita belajar sama-sama saudara. Begitu besar
tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhan, anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan. Katakan sekali lagi, anugerah Tuhan, anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan. Betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa lebarnya cinta Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Mari terus bertepuk tangan, tinggikan Tuhan. Sama-sama kita nyanyi, katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhan, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Yesus, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, tiada seperti. Sekali lagi katakan dengan imanmu, tiada seperti Kau Yesus, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Mari katakan haleluya. Hadiratnya ada di tempat ini. Mengalir ya Roh Kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab kami butuh jamahan-Mu di hari-hari ini Yesus. Oh, dalam kelemahan kami kuasa Tuhan sempurna. Bahkan setiap kemenangan kami, keberhasilan kami Tuhan, kami mau persembahkan hanya untuk Engkau ya Bapa. Buka mata hati kami Tuhan. Buka hati kami, jiwa kami Tuhan. Biar kami menerima yang terbaik dari Engkau, pribadi lepas pribadi Yesus. Hari ini ya Bapa, berbacaralah Tuhan di tengah-tengah kami Yesus. We want to hear you Lord Jesus. We want to hear you Lord Jesus. Haleluya, haleluya.
bangkit berdiri saudara. Kita mau akui setiap detik, setiap langkah yang kita ambil hari demi hari. Kita mau minta Tuhan turut campur tangan. Sebab kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Yesus, kami mau kasih semua hidup kami berserah, percaya, mengandalkan Engkau Tuhan, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Oh, ini kami ya Yesus. Kami butuh Engkau, kami mau ikut Engkau Yesus.
terjadi Tuhan. Kami mau ikut rencana-Mu Yesus. Oh, mengejar panggilan itu Tuhan. No turning back. Christ is enough for me. Christ. Oh ya Yesus, melebihi emas dan perak, melebihi berkat-berkat Tuhan. Everything I need is in you. Mari saudara berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia di tempat ini. Christ is enough. Christ is. You are enough. You are enough. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari saat ini Tuhan bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga ingin mengakui bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Engkau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat para worship leaders dan musicians. Shalom saudara-saudara. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Amin ya. Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Pagi menjelang siang ini saya akan sharing buat saudara-saudara semua tentang satu isu yang namanya adalah orientasi. Orientasi bukan sebuah pemaksaan, tapi orientasi adalah sebuah tools yang akan membantu saudara dan saya, kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam kita menjalani sekolah kehidupan ini. Ya, kalau saudara masuk di sebuah mall, biasanya itu di dekat lobby itu ada screen. Ya, tulisannya directory. Nah, itu orientasi. Karena di screen tersebut dibilang toko bakmi kemana, toko sepatu kemana, ya, tangga jalan kemana, lift belok mana, dan seterusnya. Nah, itu orientasi. Kalau saudara pernah nginep di hotel, kamar hotel kalau kita tutup, itu di balik pintunya ada dot warna merah.
tulisannya you are here. Anda ada di sini. Nah, itu orientasi. Kita jadi tahu waktu kita keluar dari kamar hotel, ya lift belok kemana, pintu darurat kemana, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ya pagi menjelang siang ini kita akan bahas isu yang satu ini. Yang namanya adalah orientasi. Saya akan kasih lihat buat saudara-saudara semua, 2 cerita bersambung di Injil Lukas. Ya, dalam Lukas 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43, kita nggak akan membaca semuanya. Kita akan lihat cerita yang pertama dulu ini. Judulnya itu Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Nah, cerita ini saya percaya ini adalah cerita yang cukup terkenal di Alkitab saudara dan saya. Dan cerita ini dicatat juga di Injil Markus. Nah, di Injil Markus, pengemis ini disebut namanya. Namanya adalah Bartimeus. Papanya juga disebut namanya sama Markus. Papanya namanya Timeus. Nah, yang gak disebut oleh Markus dan Lukas adalah pengemis ini terkena kusta. Gak disebut. Kok Pak Jesse bisa tahu dia terkena kusta? Iya, dari semua bukti yang ada di Alkitab bahasa Indonesia. Yang pertama, dia tinggal di pinggir kota Yeriko. Ini bukti bahwa orang zaman dulu kalau terkena kusta, dia nggak boleh ke Puri Indah. Dia harus ke pinggir kota. Dan pinggiran kota zaman dulu cuma tembok. Nggak kayak sekarang. Sekarang pinggirannya Jakarta ada BSD, ada Bintaro, ada Depok, dan lain sebagainya. Pinggiran kota zaman dulu cuma tembok. Jadi akhirnya dia automatically jadi homeless. Dan karena dia homeless, dia jadi punya profesi namanya adalah pengemis. Dan ada dress code-nya, kalau saudara baca baik-baik. Dress code-nya namanya jubah. Jubah pengemis yang terkena kusta zaman dulu agak-agak unik. Mesti lewatin jari tangan, lewatin jari kaki, dan ada hoodie-nya. Hoodie-nya mesti lewatin dagu. Supaya mencegah dia menular ya lepranya ke orang lain. Nah, hari itu Yesus ada di pinggir kota Yeriko. Waktu dia mendengar ada Yesus lewat di pinggir kota Yeriko, dia mulai berseru, kata Alkitab, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kita semua tahu dia disuruh diam sama orang-orang. Jangan berisik. Semakin disuruh diam, semakin kuat dia berserunya, kata Alkitab. "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus tercuri perhatiannya, Yesus berhenti, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk panggil dia. Dipanggil pengemis ini. Sampai di depan Yesus, Yesus bertanya pertanyaan yang mahal. "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu?" Wih. Saudara, kalau Yesus datang di kamar saudara dan tanya pertanyaan mahal kayak begitu, kira-kira saudara akan jawab apa ya? Saudara baru bangun tidur gitu, masih kucek-kucek mata, tiba-tiba ada Yesus di kamar saudara. "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu?" Ada Yesus, mau Indomie 2 dong pakai telur. Kita gitu? Pertanyaannya mahal soalnya. Dan pengemis ini saudara, semua yang hina ada di dia. Dia homeless, dia kusta, dia gak bisa lihat, semua yang hina ada di dia. Tapi waktu Yesus bertanya pertanyaan yang mahal, dia bisa loh jawab, "Tuhan, saya mau onta dong 10 atas nama saya semua." Bisa. Tapi dia menjawab juga dengan jawaban yang mahal. "Tuhan, aku mau melihat." Dan singkat cerita, Yesus sembuhkan dia. Dan akhirnya dia jadi pengikutnya Yesus. Sekali lagi ini adalah cerita yang luar biasa di Alkitab kita. Tapi siang hari ini saya ingin membahas cerita ini buat saudara dari angle yang berbeda. Yuk kita lihat ayat yang ke-36. Lukas 18, ayatnya yang ke-36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Saya percaya semua saudara yang hadir pada siang hari ini sudah pada tahu, pertanyaan apa itu selalu menjurus kepada pemberian-pemberian. Betul apa betul? Materi-materi, benda-benda. Apa itu? Dan tanpa kita sadari, dalam kita jadi orang Kristen yang sudah cukup lama mungkin, pendekatan kita sama Tuhan Yesus adalah pendekatan yang namanya apa itu. Kita selalu mau deketin Tuhan Yesus karena ada apanya. Pernah dengar? Atau sering buat?
Kita mempertanyakan pencipta kita. Apa Tuhan bisa sembuhin saya? Apa Tuhan bisa bayarin utang saya? Kita selalu fokusnya cuma sama pemberian-pemberian. Materi-materi. Ingat baik-baik saudara, keadaan miskin itu bisa dipulihkan sama Tuhan Yesus. Tapi ngemis itu mentalitas. Jadi saudara jangan pernah cocok logi, orang miskin pasti ngemis. Belum tentu. Belum tentu. Saya ketemu orang Kristen, kita punya segalanya. Mereka punya segalanya. Tapi nggak tahu kenapa kalau dengar Tuhan Yesus, mental mereka jadi ngemis. Padahal kita punya segalanya. Saudara dan saya, kita punya segalanya kan? Masih roaming kayaknya. Tadi malam kita bisa tidur enak, itu berkat Tuhan. Kita bisa bangun pagi masih ada nafasnya, itu berkat Tuhan. Kita survive 3 years of pandemic, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kita punya segalanya. Tapi nggak tahu kenapa, kita selalu kalau datang ke gereja, kita ngemis sama Tuhan Yesus. Seharusnya siang hari ini kita belajar dari orang-orang tokoh-tokoh di perjanjian lama. Saya paling suka sama 3 temannya Daniel. Mereka adalah gerombolan yang gak kasih kondisi apapun sama Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka waktu diperhadapkan sama perapian yang menyala-nyala itu, mereka cuma ngomong gini, kami percaya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi jika tidak, keren banget. Jika tidak, kami gak akan sujud sama patungnya Nebukadnezar. Ini kan mental kayak gini. Ditolong, terima kasih Tuhan. Gak ditolong, saya tetap sayang sama Tuhan. Habakuk, saudara bisa baca di kitab Habakuk 3. Ya, kalau pakai bahasa sekarang, walaupun gak ada tender yang goal. Walaupun saya lagi gak ada proyek. Walaupun saya lagi rugi. Walaupun gak ada panen. Saya akan tetap bersorak-sorai kepada Allah saya yang hidup. Orientasi kita pemberian-pemberian, keputusan kita dalam ikut Tuhan, kepengaruh semuanya. Apa itu? Pengemis. Seringkali kita deketin Yesus karena ada apanya doang. Karena ada maunya kita. Nah sekarang kita akan lihat cerita sambungannya. Lukas 19 ayat 1-10. Ini bersambung. Karena Yesus dengan pengemis itu di pinggir kota Yeriko. Lukas 19 ayat 1 jelas dicatat Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kita nggak akan baca semuanya. Tapi saudara mesti tahu waktu Yesus masuk di kota Yeriko, orang-orang Yeriko itu punya kebiasaan. Mereka akan keluar rumah kalau ada orang viral lewat. Saya nggak ngerti, dulu kan nggak ada WhatsApp group kan ya. Kok mereka bisa tahu gitu loh. Ada orang terkenal mau lewat, mungkin mulut ke mulut. Nah mereka keluar dan kalau keluarga di Yeriko punya anak-anak, mereka akan bawa anak-anak mereka dan ditaruh di atas pohon. Jadi pohon-pohon di Yeriko itu adalah spotnya anak-anak kecil. Ya sekolah minggunya lah kira-kira di atas pohon. Ya. Nah hari itu, waktu Yesus lewat, ada seorang kepala pemungut cukai. Ya, dia kepalanya, Alkitab bahasa Inggris pakai istilah the chief. Dia chiefnya. Ya, eselon 2 aja 500M. Saya pernah dengar ada berita kayak gitu. Nah, dia chiefnya, Alkitab pun mencatat ia seorang yang kaya. Wow. Tapi saudara mesti tahu, pemungut cukai itu selalu dibenci sama bangsa Yahudi. Kenapa? Karena dia bekerja buat penjajah. Dia orang Yahudi. Saudara bisa lihat di ayat 9. Yesus katakan orang ini keturunan Abraham. Sakeus maksudnya. Tapi dia bekerja buat penjajah. Ya, dia peras, dia pungut cukai dari orang Yahudi, disetor ke Kaisar Romawi. Makanya orang Yahudi nggak suka sama pemungut cukai. Nah, Belanda dulu pernah bikin korps di Indonesia. Waktu Belanda masih menjajah Indonesia. Namanya Tentara Kenil.
Saudara tahu ini? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya? Hah? No, I am kidding. Jadi Belanda dulu waktu jajah Indonesia, mereka bikin tentara namanya Tentara Hindia Belanda, Kenil bahasa Belandanya. Pusatnya di Bandung. Ya, mereka mau rekrut orang-orang Indonesia dan berhasil. Di Pulau Jawa 13.000 orang dari Pulau Jawa join Tentara Kenil. Maluku 5.000, Manado ada 4.000. Salah satunya opa saya. Opa saya, papa saya kalau cerita, dibenci banget sama tetangga-tetangga. Kenapa? Karena dia collab dengan penjajah. Ya, jadi orang-orang Manado tuh saudara kalau ada tetangga pulang gitu ya, tetangga-tetangga yang lain akan keluar nyambut orang ini. Di Manado kebiasaan kayak gitu. Nah, opa saya kalau pulang semua pada masuk rumah. Gak ada yang mau di luar, gak ada yang nyambut dia. Dia dibenci karena apa? Collab sama penjajah. Nah, sama dengan pemungut cukai. Pemungut cukai kerja buat Kaisar Romawi. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Lukas 19, ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya, kalimat pertama, coba lihat lagi. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kalau saudara lihat Alkitab terjemahan bahasa Inggris, who he was. Present tense-nya, who he is. Bahasa Indonesianya, siapa dia. Tadi pengemis pertanyaannya, apa itu? Menjurus kepada barang-barang dan pemberian-pemberian. Tapi pertanyaan siapa dia, itu adalah pertanyaan yang menjurus kepada pribadi. Bukan pemberian-pemberian. Dan saudara mesti tahu, Yesus tahu kalau dirinya dicari. Yesus paling tahu. Saudara jangan membayangkan ceritanya Sakius kayak di buku-buku sekolah minggu ya. Cuman ada Yesus, pohonnya satu sama Sakius. Ini pohonnya banyak, lagi rame. Ya. Dan kalau ngelihat sekelebat, Sakius ukuran badannya pendek. Jadi kalau ngelihat sekelebat, dia kayak anak-anak. Ya, orang mungkin gak kenalin ada Sakius di situ. Tapi Yesus tahu ada orang yang berusaha cari dia. Makanya saudara, jangan pernah stop cari Tuhan Yesus. Jangan cuma jadiin Yesus tuh ban serep kalau ada masalah baru dicari. Enggak, cari dia tiap waktu. Cari. Nature-nya Tuhan kita itu selalu mencari yang tersesat. Mencari yang terhilang. Mencari yang tertolak. Itu nature-nya Tuhan. Saudara pernah melakukan aktivitas pencarian? Pernah lah, kok nggak tahu sih? Di dua tempat biasanya, supermarket sama restoran. Betul. Kita masuk supermarket, merek shampoo banyak kan? Kita akan pilih yang cocok sama kita. Yang relate sama kita. Yang nyambung sama kita. Restoran juga sama. Kita masuk restoran, menunya banyak kan? Ujung-ujungnya kita nasi goreng kan? Kita akan pilih yang nyambung sama lidah kita. Makanya orang Indonesia baru makan roti, orang tua bilang, kamu belum makan. Udah makan loh padahal. Kamu belum makan. Karena apa? Belum kena nasi. Sama. Nature-nya Tuhan selalu mencari yang terhilang. Kalau kita cari dia juga, satu frekuensi. Makanya pohonnya Sakius yang didatengin. Dan Yesus langsung komentar, Sakius segera turun, sebab hari ini aku harus numpang di rumahmu. Kalau saudara pelajari dari bahasa asli, dari semua tafsiran, dari semua literatur, ternyata Yesus tuh ngomongnya gini, Sakius segera turun, sebab hari ini aku mau nginep di rumah kamu. Wih. Saya mau tanya, mendingan yang mana? Saudara ditanya sama Yesus, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu? Atau Yesus datengin saudara dan ngomong gini, saya mau tinggal dong sama kamu. Kalau kamu besok traveling, saya mau ikut sama kamu. Kamu di Gojek, saya mau ada bersama dengan kamu. Kamu mau ngambil keputusan yang paling ribet, saya mau terlibat sama kamu. Mendingan yang mana?
Kita dapat pemberian, belum tentu kita kenal pemberinya. Kita dapat pemberi, includes dengan pemberian. Makanya orang Kristen yang gak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang Kristen yang gagal. Karena orang Kristen yang cuman pikir mereka berhasil karena rajin kebaktian dan rajin pelayanan, mereka lagi salah berpikir. Karena sekali lagi orang Kristen yang berhasil, kalau mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ke rumah Yesus, ke rumahnya Sakyus. Mungkin lagi makan, ya nggak ditulis ya, mereka 2 malam semalam suntuk, nggak ditulis kayak gitu kan? Ya, mungkin lagi makan, Sakyus berdiri. Sakyus mesti banyak berdiri saudara, karena ukuran badan. Dia berdiri and he made announcement. Dia pengumuman, dia kasih pengumumannya begini, Tuhan, setengah dari asetku saya akan kasih ke orang miskin, bukan ke pengemis. Kasih ke orang miskin. Kalau Sakyus punya istri, mungkin istrinya udah ngomong gini, Beb, udah ya Beb, udah setengah soalnya gone. Ternyata masih koma. Dan kalau aku pernah peras dari orang lain, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wow. Wow. Yesus langsung komentar, salvation just came to this house. Lihat, orang yang mentalnya pengemis, ya, cuman mau pemberian, kerjanya cuman minta. Tapi orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia malah maunya memberi. Memberi bukan uang aja ya. Memberi waktu, memberi energi, memberi tumpangan, memberi rumah kita jadi apa? Istilah saudara, cool, ya, komsel dan seterusnya. Malah mau memberi orang yang mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus. 3 hal saya mau sharing buat saudara. Saya harap jam 2 siang udah selesai. Nggak ada yang amin, jadi 10 menit lagi. 20 menit. 20 menit. 3 hal. Sakyus waktu berjumpa sama Tuhan Yesus, orientasinya berubah. Berubah. Yang pertama, berubah orientasinya dari mengejar keuntungan jasmani menjadi mengejar keuntungan rohani. Kalau kita kenal pribadinya Yesus, kita akan kejar keuntungan rohani, bukan keuntungan jasmani. Karena Yesus udah kasih resep kehidupan kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, rohani untung, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Jasmani will follow. Jangan dibolak-balik. Jangan sama-samain Yesus sama Gunung Kawi. Seringkali orang Kristen nyamain Yesus sama Gunung Kawi loh. Di HOB nggak ada. Ya. Bedanya cuman kita lambangnya salib, Gunung Kawi pohon. Bedanya itu doang. Tapi motif orang-orangnya sama semua, cuman mau mengeruk keuntungan jasmani. Ingat ya saudara, tambahan itu bahasa lainnya bonus. Beli mobil dapat payung, payung tuh bonus. Yang dibawa ke bengkel, mobilnya bukan payungnya. Jadi apapun tambahannya dari surga, tetap fokus mengejar keuntungan rohani. Saya ingin mengajak saudara-saudara, salah satu ya, rohani kita untung adalah kalau kita melepaskan pengampunan. Wih, roaming. Saya waktu masih kecil, orang tua saya kalau nggak mau terima telepon dari orang, ya biasanya telepon rumah tuh gagang telepon diangkat, gagangnya ditaruh di meja. That's how we block people. Ya, zaman dulu orang ngeblok tuh kayak gitu. Oke? Nah, ternyata kata blok hari ini bermutasi kayak virus COVID. Jadi banyak kata-kata blok tuh jadi banyak. Unfriend, pernah dengar? Unfollow, pernah dengar? Mute. Delete contact. Banyak banget ternyata. Dan hari ini kita kalau lagi kecewa sama orang, lagi jengkel sama orang, kita punya sikap gini. Gue gak mau lihat lagi muka tuh orang. Gak mau. Unfollow. Temennya datang. Kalau lo unfollow dia tahu lo.
Oke, mute aja, mute. Itu namanya bukan forgiveness. Itu namanya adalah neglect. Neglect bahasa Indonesianya adalah mentelantarkan. Gak diberesin, ditelantarin. Ya, kita mungkin gak lihat muka orang itu. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Bulan ke-7, papasan di Puri Indah Mall. Saya mau tanya, kita udah sembuh? Belum ternyata. Masih betanduk kita. Masih ada monster di dalam ternyata. Belum sembuh, belum beres. Karena gak diberesin. Makanya seharusnya, ya boleh saudara mau unfriend saya, tapi beresin dong. Beresin hati kita. Kalau kita ingat kejadian itu, jengkel kan biasanya. Benci mulai naik di sini, betul? Belakang nggak tahu lagi, hah? Waktu kita lagi jengkel, kita lagi kecewanya naik, ya, bencinya naik, disitulah kita harus bilang, Tuhan, saya melepaskan pengampunan. Udah sembuh? Belum, bulan depan masih jengkel. Apalagi lihat mukanya jalan sama teman saudara gitu loh. Makin jengkel. Nah, lagi jengkel, Tuhan saya lepaskan pengampunan. Sampai satu hari, saudara papasan sama itu orang. Saudara udah biasa aja. Ya, itu namanya kemenangan dan pemulihan terjadi buat kita. Dan itu yang namanya keuntungan rohani. Itu dikejar dong gini-ginian. Ya, dikejar. Apa yang menguntungkan rohani kita. Yang kedua, Sakeus waktu dia berjumpa dengan Yesus, orientasinya berubah, matematikanya berubah. Dia tax collector saudara, dia pemungut cukai, pasti dia detail in numbers. Ya, dalam angka-angka pasti dia detail. Tapi tiba-tiba berubah semuanya. Saudara mesti tahu bahwa di perjanjian lama waktu Tuhan mensahkan hukum Taurat, matematikanya hukum Taurat itu namanya ilmu pasti. Saudara mesti tahu ginian. Saudara tahu ilmu pasti? Ilmu pasti itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang jawab 3,9 gak lulus. Iya dong, ilmu pasti soalnya. Tanggal ulang tahun kita, itu ilmu pasti. Kalau tanggal ulang tahun kita di SIM, KTP, paspor beda-beda, masalah kita kemana-mana. Karena dia ilmu pasti. Dan matematikanya hukum Taurat itu pasti semuanya. Pasti. Baik disayang Tuhan, jahat dihukum. That's it. Dan itu kebawa ke orang-orang Kristen sampai hari ini loh. Kebawa. Kita kalau ada kejadian-kejadian yang tidak enak, kita selalu berpikirnya kita lagi dihukum sama Tuhan. Kita selalu berpikir seperti itu. Keselak durikan, nih pasti karena gak gereja tadi pagi. Pokoknya ada kejadian-kejadian yang tidak enak, kita selalu mikir kita lagi dihukum sama Tuhan. Matematika kita gunung agung banget soalnya. Mau tutup soalnya tokonya jadi saya sebut. Saudara pernah lihat matematikanya perjanjian baru? Pasti pernah lihat. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 surplus 12. Ini angka dari mana? Di Gunung Agung gak ada ginian, adanya di Immanuel. Ini orang sepinter manapun gak akan pernah ketemu sama dengannya di mana. Cum laude dari universitas manapun gak akan pernah ketemu sama dengannya di mana. Matematika dari mana? Bukti berikut. Pernah baca cerita janda masuk ke bait Allah kasih 2 peser uang? Waktu Yesus lihat, Yesus komentarnya gini, itu persembahan paling besar. Loh, ngitungnya tuh gimana ngitungnya? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus. Iya kan, nasabah paling kecil kok bilang paling gede? Coba, donatur yang hari itu sudah nyumbang jutaan dolar, tersinggung sama Yesus? Tersinggung, masih enak aja tuh gondrong, gue udah ngasih jutaan dolar. Dibilang janda itu paling gede, ha? Tersinggung pasti orang-orang. Yang paling gak jelas hitungannya adalah sebelahnya Yesus di atas kayu salib. Orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia bukan maling Indomaret. Dia penjahat kelas kakap.
ya, bunuh orang dan lain sebagainya. Ketangkep, masuk pengadilan, dihukum mati, disalib. Jahat loh nih orang. Tapi waktu dia udah mau mati, cuman ngomong satu kalimat mas sebelahnya. Mending ngomongnya apa? Ngomongnya biasa aja. Ingat gue dong. Cuman gitu ngomongnya. Tiba-tiba hari itu juga dia di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semua yang dia buat gak ada yang dihitung, gak ada. Karena matematika perjanjian baru, rumusnya udah beda. Bukan ilmu pasti lagi. Tapi rumusnya matematika perjanjian baru. Saya doain saudara ingat sampai kapanpun. Apa yang gak pernah didengar, gak pernah timbul dalam hati, itu semua disiapkan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu rumusnya. Jadi tugas saudara dan saya jangan nebak-nebak Tuhan lagi. Saya puasa 30 hari pasti nih. Jangan gitu-gitu. Sayang aja sama Tuhan. Sayang sama Tuhan. Nanti lihat yang gak pernah ada di TikTok, gak pernah ada di Google, gak pernah ada di YouTube, Tuhan akan kasih buat saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Poinnya doang terakhir, pembahasannya masih panjang. Yang ketiga, dengan Sakeus kasih setengah asetnya ke orang miskin, kembalikan 4 kali lipat. Ya, Sakeus itu lagi ngomong gini secara nggak langsung, I'm welcoming his process in me. Saya lagi menyambut proses Tuhan dalam hidup saya. Iya dong? Nah, kalau Tuhan memproses, bukan Tuhan hukum. Nah ini mesti dibedain. Kalau lagi ada kejadian gak enak dalam hidup saudara, bukan Tuhan lagi marah sama saudara, bukan. Tuhan lagi sayang justru sama saudara. Makanya diproses. Kita sayang sama anak kita, makanya kita sekolahin dia. Ya, gak kuat bangun, kita akan disiplin dia untuk bangun tiap pagi dan pergi ke sekolah. Tuhan juga gitu. Dia gak hukum saudara, dia lagi sayang sekali sama saudara. Makanya diproses. Dan saudara mesti tahu, masalah selalu sepaket dengan jalan keluar. Masih roaming kayaknya. 1 Korintus 10 kan, masalah tuh sepaket sama jalan keluar. Baca nanti di rumah. Ya. Terus kalau gitu ngapain ada masalah? Buat apa ada masalah? Ternyata agenda masalah adalah merubah saudara dan saya. Kitanya yang mau dirubah lewat masalah. Apanya yang dirubah Pak? Karakter kita mau dirubah. Tuhan merubah masalah gampang. Gampang. Tuhan bikin debt collector gak nyampe ke rumah saudara. Gampang. Tapi diizinin sama Tuhan. Diizinin dia sampai ke rumah saudara. Apa yang mau dirubah? Karakter kita mau dirubah. Masih gak terima juga. Makanya kalau lagi ada masalah, berdoa dari posisi ujian, bukan dari posisi cobaan. Kita anak-anak kita dulu waktu mau ujian di sekolah, kita doanya gimana buat mereka? Tuhan, kami percaya dia bisa mengerjakan ujian dan dia akan naik kelas, walaupun kita tahu dia tukang main. Kita berdoanya gitu kan? Nah kenapa kalau di sekolah kehidupan ada ujian, doanya gak kayak gitu? Seharusnya sama doanya, Tuhan terima kasih. Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan masalah ini. Cobaan itu dari iblis, ujian itu dari Tuhan. Cobaan itu membuat saudara dan saya turun kelas. Tapi ujian membuat kita naik kelas. Makanya di Indonesia adanya ujian nasional, bukan cobaan nasional. Betul? Dan jangan lagi doa, makanya kenal sama pribadinya. Kita akan ngerti cara kerjanya. Cuman kenal pemberian, pemberiannya stop, stres, marah-marah, kecewa sama Tuhan. Kenal sama pemberinya dong. Ya, karena saya percaya, waktu kita dapat pemberi, belum tentu sama pemberinya. Waktu kita dapat pemberian, belum tentu sama pemberinya. Kita dapat pemberi, includes. Kita cari pemberinya, kita akan ngerti.
Makanya jangan lagi doa, Tuhan kok Tuhan diemin saya, jangan doa-doa kayak gitu. Hah? Kok Tuhan diemin saya? Jangan doa kayak gitu. Saudara mesti tahu, setiap ujian dosen selalu diem. Di Alkitab paling ngeri, lagi badai dosennya bobo. Itu lebih ngeri. Sama. Sampai sekarang sama cara kerjanya. Dan saudara mesti tahu, musuhnya proses adalah instant. Kita selalu pengen instant, pengen cepat, kok nggak selesai-selesai sih Tuhan? Nah makanya sekarang nanyanya yang beda. Tuhan, karakter apa yang belum beres? Tanyanya gitu. Jangan nanya, kok nggak selesai-selesai sih? Instant, be careful. Saya berapa bulan lalu waktu lebaran lah pokoknya, saya ngelihat seorang anak, dia nggak ngerti saudara. Dia memang nggak tahu. Dia lagi lihat kupu-kupu mau lepas dari kepompong. Belum sempurna nih kupu-kupu. Kayak kesangkut. Dia datang, dia ngomong gini, kasihan banget digunting loh. Tek. Dia nggak tahu. Kupu-kupunya mati. Nggak terbang, mati. Belum sempurna prosesnya. Saudara mesti tahu, semua yang instan merugikan penggunanya. Mie goreng instan, coba makan tiap hari, godek tuh perut lama-lama. Betul? Acara-acara idol pernah nonton? Instan kan? Dalam 8 bulan, penyanyi ini se-Indonesia langsung tahu. 8 bulan, tapi kalau saya tanya, pemenang idol 2014, saudara masih ingat? Nggak ada yang ingat. Ya, tapi kalau saya tanya, The Beatles, oh nggak ada yang tahu juga ya? Wow, rohani banget loh. Au, panas. Hillsong banget saudara ya. The Rolling Stones, Bee Gees, semua tahu. Kenapa? Karena mereka tahu di proses tuh kayak gimana. Mereka zaman dulu mau rekaman suara air ke sungai beneran bawa mikrofon. Mau suara burung masuk hutan, suara burung supaya dapat. Mereka tahu artinya diproses. Makanya hari ini mereka semua jadi legend. Orang inget sama mereka. Proses membuat kita dewasa. Makanya saudara, kurang-kuranginlah doa Yabes ya. Kurang-kuranginlah. Kalau perlu nggak usah lagi. Hah? Saya ngomong gini karena 3 tahun belakangan ini banyak yang feedback sama saya. Pak, saya tiap hari doa Yabes, tapi saya nggak pernah ngembang kemana-mana. Cuman perut doang yang ngembang. Artinya apa? Artinya doa Yabes ternyata jadi mantra kan? Kecewa. Karena ngarepin pemberian doang. Mendingan naikkan doanya Yesus atau doanya Paulus. Mendingan gitu. Doanya Yesus masih ingat? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Doanya Paulus juga keren, Efesus 3 ayat 21. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Keren. Kita minta mercy, dapatnya Grand Max, berarti Grand Max sudah jauh. Gimana tadi ayatnya? Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kita pikirin dan yang kita pikirin madoin mercy kan. Tiba-tiba munculnya Grand Max. Grand Max berarti sudah jauh. Gitu terjemahin firman Tuhan. Nih kelihatan nih ha. Itu artinya ayat itu kan Pak ya. Saya minta 1 dapat 2 kan ya. Enak aja. Ha? Kok Tuhan jahat sama saya? Tuhan gak jahat sama saudara. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Tuhan lihat dari atas, lo dikasih mercy, lo belagu nanti. Lo jalan sama berondong nanti. Lagunya jadi selamat tidur kekasih gelapku, bahaya kan? Grand Max dulu. Biar tahu rasanya diproses, pakai helm Gojek, masih cukup, nggak kegedean kepala soalnya. Proses, bikin kita jadi dewasa. Jadi kalau ada proses, Tuhan terima kasih. Amin.
Masih berat, amin ya, amin. Jangan dong. Badai pasti? Nah, terus datang lagi kan? Ayat terakhir, Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Kalimat pertamanya saja. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Stop sampai di situ. Saya mau cerita pengalaman saya. Saya itu cinta sekali sama Pulau Bali, nggak tahu kenapa. Saya kalau lihat teman-teman saya posting-posting di Eropa lah, di Australia, saya biasa aja. Tapi kalau ada teman saya posting lagi di Bali, kok saya di Jakarta ya? Saya senang banget sama Bali. Nah, sebelum pandemi, saya lupa 2017 atau 2018, saya ada di Bali, saya ke sebuah daerah namanya Kapal, kalau saudara pernah tahu. Ini daerah tempat pengrajin perak. Daerah ini, Kapal. Dan waktu saya ke sana, tiba-tiba saya ngelihat asbak keren banget. Saya bukan perokok. Tapi saya dalam hati saya, ini asbak kalau dijadiin pajangan di rumah keren banget. Saya datengin dong orangnya. Saya bilang, Pak, asbak ini berapa? Lalu orang di situ pengrajinnya bilang, wah Pak, maaf Pak, itu belum dijual. Hah? Kok belum dijual ditaruh di sini? Iya Pak, itu belum layak jual. Saya makin bingung, layak jual? Nah, karena lihat muka saya bingung, dia mulai jelasin si pengrajin ini. Gini Pak, perak itu layak jual Pak. Kalau kita yang buat, ya dia keluarin kata yang nggak ada di kamus. Kalau kita Pak, muka yang buat, kita ngaca di situ, muka kita tidak belang blonteng. Nah, nggak ada di kamus nih kata. Ya, ingat tuh, belang blonteng. Saya sampai keinget loh. Maksudnya gimana Pak, belang blonteng? Gini loh, kita kalau ngaca, ya dia sebut lagi kata yang nggak ada lagi di kamus. Kita kalau ngaca Pak, muka kita nggak geradakan. Nah, geradakan, apa tuh? Saya abis itu saya diajak sama dia, coba Pak ngaca. Tuh kan, muka kita masih bergelombang ternyata. Masih gelombang muka kita. Nggak rata, nggak bagus. Jadi dia nggak layak jual. Oh, saya baru ngerti. Jadi dibuang? Enggak, dibakar ulang. Coba lihat sekali lagi kalimat pertama. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Kita kalau lagi ada masalah seringkali kita emosian ya. Kok belaga lupa? Gampang panas, gampang naik darah, gampang tersinggung, jadi baperan. Karena apa? Kita nggak kenal sang pemberi. Tapi kalau kita kenal sama pribadinya, kita akan chill, tenang. Oh, saya lagi dibakar ulang kayaknya. Tenang aja. Supaya apa? Sampai Yesus bisa gini. Oh, saya udah bisa ngaca di karakter kamu. Muka saya nggak belang blonteng. Ada karakter Kristus di kamu, dalam karakter yang namanya pengampunan. Saya udah lihat, muka saya nggak geradakan lagi. Waktu kita lulus proses, waktu perak itu lulus dari pembakaran yang sempurna, dia baru layak jual. Saya percaya saudara, jangan pernah kayak anak tadi, potong kupu-kupu. Di tengah proses pengen instan. Tapi biarkan proses daripada Tuhan sempurna terjadi dalam hidup kita. Saya percaya saudara akan lihat klien-klien yang lebih banyak. Ya, toko-toko saudara akan didatengin customer lebih banyak. Ya, akan lebih banyak hal yang datengin saudara. Ya, tapi ingat itu semua cuma tambahan. Ya, tetap mengejar keuntungan rohani. Sekali lagi, it's all about orientation. Ya, kita cuma kejar pemberian, keputusan kita semuanya terpengaruh. Kita kejar sang pemberi, keputusan kita akan berubah semuanya. Dan saya percaya semua yang mengikuti kita juga akan berubah. Dan saya percaya satu hal, when we have Jesus, waktu kita punya Yesus, kita punya segalanya. We have everything dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara.
Kenceng banget amennya kalau gitu-gitu. Nah. Saya minta worship leader kita, please pray for the word. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Hadirilah ibadah Women in Christ setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Bagi para parents yang ingin memahami perilaku anak dan perkembangan anak yang sehat, ikutilah seminar parenting dengan pembicara psikolog anak Ibu Yuliana Anggraini dan Ibu Rebecca Filiani Diandra sebagai behavior analis anak pada hari Sabtu 15 Juli 2023 jam 10 pagi di Revival Hall GBI House of Blessing. Seminar ini terbuka untuk umum dan gratis. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan, kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui perantara anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Diberkatilah keluarga demi keluarga, diberkatilah engkau yang bekerja, diberkatilah engkau yang sekolah, bahkan terimalah sukacita damai sejahtera dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa di surga. Mulai daripada hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.